Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat Ahlul Bait dalam rangka kita akan membaca manaqib Syekh Samman Al-Banani, guru kita bersama. Semoga niat daripada Ahlul Bait pada malam hari ini diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka dengan pembacaan manaqib ini tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, orang yang percaya dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan niat hajat Ahlul Bait dan kita seberataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibana ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Syekh Samman Al-Banani. Assalamu alayka ya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ya orang-orang yang rajin. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita orang-orang yang mencintai beliau dari hidup kita di dunia sampai di akhirat kelak, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau, karena satu-satunya nabi yang diberikan wewenang memberi syafaat nanti, yaitu nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bersama beliau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah terus kita bersolawat kepada beliau, karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersolawat terus, mengisi hidup kita penuh dengan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memanjatkan selawat sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Cinta, kata-kata yang begitu indah. Seorang yang sudah cinta akan melebur diri dengan orang yang dicintainya. Rindu setiap saat, rindu setiap detik, rindu setiap menit, rindu setiap jam. Bahkan helaan napasnya selalu tercurah kerinduannya kepada orang yang dicintainya. Maka kita adalah hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan helaan napas kita, mari kita terus untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda cinta kita kepada beliau, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita maupun nanti setelah di alam akhirat. Semoga kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga Allah yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun hormati, alhamdulillah, tentunya pada hari ini kita akan membaca manaqib dari salah satu wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Muhammad Saman Al-Badani. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah jelaskan siapa sih wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang selalu takut kepada Allah. Takut dalam hidup ini. Tidak ada yang ditakuti kecuali takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam takutnya ingin terus berdekat dengan Allah, ingin terus mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin terus bersandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidupnya dia selalu rindu kepada Allah, selalu ingin dekat dengan Allah. Maka siapakah dia? Yaitu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Inna awliya Allah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang yang takut hanya kepada Allah,
yang lain tidak ditakuin dirinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat mengadu, tempat berkeluh kesah apa yang ingin ia dapatkan. Maka untuk itu kita mengikuti jejak langkah apa yang dilakukan oleh kekasih Allah, seperti wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Begitu banyak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul itu diberi mukjizat oleh Allah. Mukjizat untuk bagaimana caranya diperlihatkan oleh Allah bahwa itu pilihan Allah SWT. Seperti Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat untuk memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, maka diumumkan perang kepadanya. Siapa yang umumkan perang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pada malam hari ini kita bertawassul kepada wali Allah yang kita bacakan manaqibnya pada malam hari ini. Mari Ahlul Bait sampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hajat-hajat kita, lain orang lain hajatnya, lain orang lain cita-citanya, lain orang lain tujuan. Maka dalam agama harus satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawassul kepada wali-wali Allah. Tujuan kita Allah yang mengabulkan segala-galanya. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Raja Al-Malik, Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka semua itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat kita diijabah dan dikabulkannya pada malam hari ini. Semoga niat kita dalam hati ikhlas karena Allah, ridha kepada Allah. Mari kita meniatkan dalam diri kita masing-masing apa hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Mari kita mulai berniat kepada Allah Subhanahu wa taala agar niat apa yang ada dalam hati kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah hormati, maka tentu dalam pembacaan manaqib malam ini kita tidak akan membaca semuanya, karena kalau pembacaan manaqib itu memakan waktu yang sangat lama, ya. Dari sore sampai pagi pun kalau kita terus menterjemah dari manaqib orang-orang soleh, tidak akan cukup waktunya. Maka kita ambil intisari daripada manaqib pada malam hari ini. Apa sih yang dilakukan oleh Syekh yang kita cintai, guru kita yang kita rindukan, guru kita yang menyejukkan mata kita, guru kita yang membuat merinding hati kita setiap kali membaca manaqibnya. Tentunya membuat kita rindu terus ingin mengulang apa yang diperbuat oleh guru kita Syekh Muhammad Saman Al-Barani. Maka kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang percaya akan adanya hari pembalasan, maka pada malam hari ini mari kita selalu untuk terus-menerus menitikkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya Allah, wali-wali Allah dan orang-orang saleh yang telah mencontohkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka tentu dalam pembacaan manaqib ini kita ambil apa yang dilakukan oleh guru kita, apa yang dilakukan seorang syekh yang sampai hari ini harum namanya di telinga kita orang-orang yang beriman, terus setiap hari mengaung rasanya namanya di batin kita, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Syekh Muhammad Suman Al-Badani. Subhanallah, setiap kali ulun membaca manaqib di rumah, di tempat lain, terutama setiap malam Jumat, saya membaca manaqib Syekh Saman, saya membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru-guru kita yang soleh. Ku baca manaqibnya, subhanallah, orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ittaqullah haqqa tuqatih, orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah pada malam ini kita ambil intisari apa yang dilakukan oleh mereka. Merinding hati ini setiap kali baca manaqib orang-orang soleh. Bisakah kita menuju atau menjadi orang-orang seperti mereka? Maka insya Allah kalau kita ingin menjadi seperti mereka, kita berusaha, maka hidayah Allah SWT akan turun kepada kita dengan berusaha semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Al-Quran memanggil wahai orang-orang yang beriman. Lemah lembut panggilan Allah SWT di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Subhanallah. Allah sudah memberikan gambaran. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim artinya selamat. Siapa yang harus kita ikuti jejak dan langkahnya? Kita ikuti petunjuk apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita ikuti junjungan kita, kekasih kita, kekasih semua orang-orang yang beriman, yang terus setiap saat dirindukan, terus setiap batin merintih ingin bertemu dengan beliau Rasulullah SAW. Maka kita ikuti apa yang dilakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Subhanallah, sungguh indah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh para anbiya Allah, yang dicontohkan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang terus kita gaungkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kehidupan ini kita sia-siakan. Sebentar, kata Allah, kita hidup di dunia. Tidak lama kalian hidup di dunia. Maka kita harus mempunyai apa yang harus kita kerjakan. Apakah kita ingin selamat ataukah apakah kita ingin tidak selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pembacaan manaqib Syekh Muhammad Suman Al-Badani, tentunya kita bertawassul kepada beliau. Semoga Ahlul Bait dikabulkan oleh Allah hajatnya, amin. Kita semua yang hadir pada malam ini dikabulkan hajatnya oleh Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asyrarihi wa jazabahu minhu ilai sa'ikil anayati wa ashkuhu
أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسرار ربانية ووفقنا لأمابعة سنتهم إليه البحية وصلي وسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم بالسبيل النور. Aku memuji akan Allah yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikan sebagai waliullah, menentukan ia akan dia wali untuk membawakan segala rahasianya, dan ia Allah menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Aku bersyukur kepada Allah SWT bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan, dan dia Allah telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua orang itu yang terang lagi mulia. Dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas pemuruh kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia Muhammad masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahirnya yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Amma ba'd. Dan sesudah tersebut di atas kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Abdul Karim Al-Qadri Al-Hasani As-Samman Al-Badani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengan dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi Muhammad SAW, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Dan aku, kata Syekh Siddiq, lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran, tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaknya bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian di atas sekedar fahamku yang beban ini, serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Sayyidina Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu, ahli syariat dan tarekat dan hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Barang siapa yang berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW, padahal tiada minta izin kepadanya Syekh Muhammad Samman Al-Badani, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia, jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiat radhiyallahu an, itu kasih sayang kepada orang yang thalabul ilmi atau menuntut ilmu, dengan kepada orang yang alim-alim, orang yang berilmu, dan orang-orang yang soleh-soleh, orang yang baik, yaitu orang yang selalu menunaikan hak Allah dan selalu menunaikan hak manusia, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, daripada seorang yang alim-alim dan orang-orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam atau umum dan khawas tertentu atau ulama. Dan adalah tabiat radhiyallahu an itu ketika masih kecil hingga sampai had muslimnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu dan bapaknya, maka mengekalkan musahada al-wujud dan al-muraqabah,
ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun.